Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaliatus Solihah, mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Surabaya. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA tentang sifat-sifat cahaya. Berikut ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum kali ini. Alat dan bahan yang akan kita gunakan ada cermin datar, ada spion sebagai cermin cembung, ada juga ini sendok sayur sebagai cermin cekung, dan juga kita membutuhkan lilin, ada juga penggaris, ada juga celah cahaya berupa sisir, senter dari HP, dan juga ada tabir kertas atau layar. Ini beberapa alat yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini. Percobaan pertama yaitu kita tanpa menggunakan cermin datar terlebih dahulu, tapi kita menggunakan layar berupa kertas dan juga celah cahaya, dan ini sebagai senternya. Celah cahaya ke layar itu berjarak sekitar 10 cm, dan ini celah cahaya ke senternya kurang lebih juga 10-15 cm. Kita amati apakah mengalami pemantulan atau tidak. Dari cahaya yang kita berikan ini dari senter, antara celah cahaya dan juga layar tidak mengalami pemantulan cahaya, tidak menghasilkan cahaya dan tidak mengalami pemantulan cahaya. Bila celah cahaya kita dekatkan ke layar, itu juga sama, tidak mengalami pemantulan cahaya. Untuk selanjutnya kita menggunakan cermin datar, celah cahaya dan juga senter. Di sini jaraknya, tempatnya sama sejajar, tapi jaraknya berbeda antara celah cahaya dan juga cermin datar 10 cm dan senter ke celah cahaya sekitar kurang lebih 15 cm. Kemudian ketika kita nyalakan senter, kita arahkan ke arah celah cahaya, mengalami pemantulan dari senter. Jadi cahaya yang masuk dari celah cahaya ke cermin datar itu mengeluarkan kembali sinarnya dari cahaya senter tersebut, mengalami pemantulan. Untuk selanjutnya adalah percobaan pada cermin datar dengan busur derajat. Ini cermin datar dan juga busur derajat. Ketika sudut cahaya yang datang itu besarnya 90 derajat, kita arahkan tepat di senternya 90 derajat. Maka sudut pantulnya juga sama 90 derajat. Kalau misalnya kita atur sudut cahaya yang datang itu di 30 derajat, maka sudut pantulnya juga sama, sudut pantul yang datang juga sama 30 derajat. Begitu pula kalau misalnya kita arahkan sudut cahaya yang datang di 60 derajat, sudut pantulnya pun juga sama 60 derajat. Jadi antara percobaan cermin datar dan juga busur itu mengalami pemantulan. Percobaan berikutnya adalah percobaan menggunakan lilin. Dari cermin datar menggunakan lilin. Lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk coba kita praktekkan ya. Ketika lilin digeser, bayangan yang ada di cermin datar itu juga ikut bergeser. Seperti yang saya praktekkan di sini. Jika saya bergeser, lilin bergeser, yang ada di cermin juga bergeser. Jika di tengah-tengah, itu juga akan
ikut mengikuti di tengah-tengah, ikut bergeser juga sesuai dengan arahan yang saya berikan, baik mendekat maupun menjauh dari cermin. Lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah tegak, sama besar, dan juga maya. Ketika diukur melalui penggaris, jarak antara cermin lilin sama dengan bayangan cermin dan lilin, yaitu 10 cm. Kita ukur kurang lebih 10 cm, sama, tepat. Jadi bisa kita simpulkan antara cermin datar dan juga lilin. Kalau menggunakan lilin itu sifat cahayanya tegak, sama besar, dan juga maya. Nah, untuk percobaan kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Apakah kalau kita beri cermin cembung cahaya akan mengalami pemantulan atau tidak? Di sini ada layar putih dan juga ada cahaya yang berasal dari lilin. Di sini tidak ada berkas cahaya yang memantul. Kalau kita beri cermin cembung seperti ini, kita dekatkan cermin cembung pada cahaya. Saat kita gunakan cermin cembung dan posisi layar diubah dekat cahaya lilin, itu juga tidak memberikan berkas cahaya, karena sifat dari cermin cembung itu sendiri menyebarkan pantulan cahaya, jadi tidak memantul. Untuk percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Kita gunakan di sini sudel sayur. Jarak antara lilin dengan cermin cekung kurang lebih nanti 5 cm. Dan juga kalau jarak antara lilin dengan layar kurang lebih 30 cm. Mari kita uji coba. Bisa kita lihat dari percobaan ini bahwa bayangan bersifat nyata karena dapat ditangkap oleh layar. Seperti ini ya. Kita lihat ada cahaya dari cermin cekung yang kita arahkan, kita dekatkan ke lilin. Bayangan terbalik dibandingkan benda aslinya, seperti ini. Jadi kita dapat membuktikan kalau sifat dari pemantulan cahaya cermin cekung ini itu bersifat nyata karena dapat ditangkap oleh layar. Jadi dari praktikum yang sudah kita lakukan baru saja kita dapat menarik kesimpulan. Pertama, untuk percobaan pemantulan sifat cahaya pada cermin datar itu memiliki sifat maya, tegak, sama besar dengan aslinya, dan juga jaraknya sama dengan aslinya. Itu yang terjadi pada cermin datar. Kalau pada percobaan selanjutnya itu pada cermin cembung menghasilkan sifat cahaya yang bersifat maya, tegak atau tidak terbalik, dan juga bayangannya lebih kecil dari benda aslinya dan tampak berada di belakang cermin. Kalau percobaan ketiga kita dapat simpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung itu dapat ditangkap layar, bayangan terbalik dibandingkan dengan benda aslinya. Berikut praktek yang dapat saya lakukan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.